Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erina Dianus Pitasari, NIM B21121000057. Saya akuntansi pagi kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang Ibu berikan kepada saya. Yang pertama, target kerja saya setelah saya lulus dari S1 akuntansi yaitu menjadi teller di sebuah bank, karena menurut saya pekerjaan ini sangat pas dengan jurusan yang saya tekuni waktu berkuliah. Yang B, alasan saya memilih pekerjaan ini karena saya memiliki potensi dalam bidang tersebut. Yang C, usaha yang akan saya lakukan agar target saya tercapai. Yang pertama, saya akan melakukan dan mempelajari bidang pekerjaan tersebut. Yang kedua, saya akan melatih public speaking saya agar lebih lancar berbicara di depan orang banyak. Yang D, menurut saya pentingnya materi pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi, yaitu dapat menguasai kemampuan berpikir dan bersikap berpandangan luas. Kita nanti dapat mengambil manfaat waktu sudah bekerja, memiliki kemampuan berpikir yang luas, efisien, dan dapat mendapatkan pandangan yang lebih luas dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan masing-masing nama kebudayaan dan berasal dari wilayah mana. Tari Saman yang berasal dari daerah Nanggro Aceh Darussalam, tari tortor dari Sumatera Utara. Jelaskan menurut pandangan saudara eksistensi kebudayaan tersebut saat ini di tengah-tengah ancaman budaya asing yang masuk ke Indonesia. Menurut saya, eksistensi budaya tersebut sudah hampir punah di kalangan anak muda dikarenakan kurangnya kesadaran untuk melestarikannya. Yang C, jelaskan upaya konkret saudara lakukan sebagai mahasiswa untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan tersebut sebagai wujud dan identitas nasional. Upaya yang saya dapat lakukan sebagai mahasiswa dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan tersebut dengan cara mempelajari dan menguji nilai-nilai yang terkandung dalam budaya setempat. Nomor 3 yang A, menurut pendapat saudara bagaimana upaya preventif disentrigasi tersebut dapat dihindari? Fenomena disentrigasi yang saya alami ialah kerusuhan kelangkaan minyak goreng akibat adanya penimbun minyak goreng. Semua minyak goreng menjadi mahal dan langka. Yang B, upaya preventif agar fenomena disentrigasi dapat dihindari dengan cara membeli minyak goreng dengan sewajarnya agar masyarakat yang lain kebagian. Undang-Undang Pasal 23 huruf E tersebut termasuk hak dan kewajiban negara seperti yang telah tertuang dalam Pasal 23 huruf E bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan atau satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Ini merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat 5 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK, yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri, maksudnya guna menjamin peningkatan peran dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri serta memiliki profesionalisme. Selain pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden, juga didukung oleh kemandirian pemeriksa dan pelaporan. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan harus diperiksa agar setiap pihak yang mengelola uang negara menjalankan amanah tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, BKP akan menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BKP memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum,
badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Menurut analisis saya, pasal ini termasuk ke dalam hak kewajiban negara. Undang-Undang Pasal 18 Ayat 1 tersebut termasuk hak dan kewajiban negara. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 18 Ayat 1, dalam pasal ini akan didapatkan pemahaman bahwa konstitusi secara nyata memberikan kekuasaan pemerintah negara ada di tangan presiden. Kekuasaan yang ada di pusat tersebut juga diberikan kepada daerah-daerah agar mengurus wilayah, namun dalam bentuk negara kesatuan. Yang digunakan dalam pasal 18 ayat 1 memiliki maksud bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan presiden. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.